Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nuranisa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan video dari part 1 kemarin yang membahas mengenai input HTML. Selanjutnya langsung aja kita buka folder yang akan kita pakai. Di sini saya akan membuka folder pertemuan 5 yang mana video kemarin sudah saya pakai. Nah, di folder pertemuan 5 ini ada dua folder lagi di dalamnya, yaitu part 1 dan part 2. Di part 1 mengenai video-video kemarin, berisi file video kemarin, yaitu ada button, checkbox, date, email, latihan form with tabel, reset, dan submit. Selain itu ada video-video yang siap di-upload di YouTube. Untuk part 2 ini, kita akan membahas mengenai beberapa input di HTML. Di antaranya, ada color, ada datetime lokal, terus ada hidden, ada password, ada number, dan ada range. Untuk color, pertama seperti biasa pasti ada tag form yang akan untuk mengawali. Setelah itu ada input colornya. Di sini kita langsung aja buat file yang namanya color langsung HTML. Jangan lupa untuk struktur standar HTML-nya, buat title-nya. Saya kasih title color. Setelah itu buat judulnya yaitu H2. Aku bikin pakai H2. Latihan warna di HTML. Nah, di sini karena untuk menjaga kerapian, saya akan mengikuti langkah dari part 1 kemarin. Disarankan menggunakan tabel. Jadi tabel, lalu tag form, lalu tag tr buat garis baru, dan tag td buat kolom. Di sini td1 atau kolom pertama langsung aja dikasih label. Labelnya jangan lupa dikasih for, terus ada namanya. Pilih warna kesukaan. Nah, terus jangan lupa dikasih for. For-nya terserah namanya, yang penting harus sama dengan ID. ID itu bisa dibuat juga, tapi ketika di tag input. Di kolom kedua, kita langsung aja kasih tag input 2 color, langsung enter. Nah, akan muncul seperti itu. Nama terserah, bisa sama bisa beda. ID-nya harus sama dengan for yang ada di label, karena itu kayak sebagai penyambung antara label dan input itu. Nah, untuk value-nya itu yang akan jadi ditampilkan pertama ketika color itu dipilih. Kalau tadi kan hitam, di show preview-nya kita pilih warna biru. Kita udah copy kode warnanya dari color hex. Kita bisa pilih warna atau kode warna di website Color Hex.
Kita tinggal copy paste. Lalu kita tempel aja. Nah, tadi kan hitam, nah sekarang jadi merah atau pink-pink gitu. Bisa kita coba. Tapi kita tambahin dulu buat submitnya. Bikin input submit, terus kasih value-nya. Aku pakai value pilih. Kalau kita pencet, kita bisa pilih warna apapun, ya warna yang kita suka. Kalau udah, bisa klik pilih. Nah, di alamatnya itu ada keterangan kode warna yang kita pilih tadi, yang kita pencet. Kalau udah, kita langsung aja lanjut ke input date time. Kita bikin file baru namanya datetime, HTML-nya jangan lupa. Kita ganti title-nya, setelah itu kita ganti head-nya, judulnya, ganti datetime. Labelnya diganti. Untuk datetime ini itu kita sebagai user bisa memilih waktu dan tanggal, kayak tanggal dan waktu, jam gitu loh. Bukan cuma tanggal ataupun jam. Kalau di part 1 kemarin hanya tanggal saja. Nah, di sini itu datetime itu kita bisa menginput atau memilih tanggal dan jam atau waktunya. Kita show preview aja biar bisa langsung lihat hasilnya. Jangan lupa untuk menyamakan dengan for dan ID. Kita bisa kasih value-nya itu tahun. Jadi tahun yang terdiri dari 4 angka, terus strip, terus bulan. Bulannya terdiri dari 2 angka. Setelah itu ada tanggal, terus T besar, habis itu jam sebagai value atau kayak merujuk gitu, sebagai rujukan. Aku bakal bikin lagi buat jam pulangnya. Di baris baru kita bisa ganti buat tanggal atau waktunya di baris barunya. Kita langsung aja coba, misal tanggal ini langsung di jamnya, misal jam 8, jadi kan 00 tuh. Kita bisa bawahin pakai tekan tombol panah bawah.
Misal jam pulangnya nanti 16:01. Nanti alamatnya jadi absen masuk 2023 bulan 11 tanggal 24 jam 08.00. Terus nanti ada absen pulang sesuai apa yang sudah kita inputkan tadi. Kita langsung aja ke input time. Time HTML, bikin file baru seperti biasa. Kita copy paste dari color aja. Kita copy terus kita paste di time. Nah, seperti biasanya kita ganti title-nya, lalu kita ganti judulnya, kita ganti for-nya, ganti label, lalu seperti kayak biasa ganti inputnya. Jangan lupa untuk menyamakan antara ID dengan for. Selain itu kita bisa tambahkan value-nya yang akan ditampilkan di inputan. Kita show preview. Nah, hasilnya kayak 740 tuh di value-nya. Value yang kita tulis di script tadi kan 740. Nah, akan terlihat di input itu 740. Tapi selain itu kita juga bisa memilih jam lain. Di sini misal kita pilih jam 8, jadinya kayak jam 8.32, terus nanti pulangnya 16.08 seperti yang kita inputkan tadi. Setelah time, kita akan mengenal mengenai file, input file. Bagaimana input file? Kita akan memasukkan file seperti biasa. Seperti biasanya, kita copy paste dari file sebelumnya. Di sini saya copy paste dari file color. Gimana bacanya? Color. Oke, kita sudah copy paste. Kita ganti title-nya, kita ganti H2 atau judulnya. Setelah itu kita ganti label dan for-nya. Sebenarnya itu sama kayak sebelum-sebelumnya, cuma ganti input tipenya sama labelnya kayak gitu. Masukkan file data diri Anda. Setelah itu kita inputnya input file, karena kita akan memasukkan sebuah file.
Kita kasih namanya, kasih ID-nya. ID jangan beda dengan for. Kalau udah, kita show preview dulu biar kelihatan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan action. Di form ini saya akan menambahkan action. Action itu berupa file yang akan melanjutkan atau menerima atau melanjutkan proses dari file yang telah diinput user. Di sini ada terima HTML tapi belum kita buat. Terus kita pakai metode post. Terus end type-nya multiple. Kita pilih filenya. Nah, kalau udah kita pilih. Tapi artinya tuh nggak ditemuin file terima .html ya, karena kita belum buat makanya nggak ditemuin. Tapi itu nggak apa-apa, kita bisa lanjutin di part berikutnya. Jadi file not found itu karena file terima HTML sebagai action itu belum kita buat, tapi kita sudah berhasil. Lanjut ke input setelahnya. Kita akan membuat input hidden. Apa itu hidden? Dari katanya aja hidden itu tersembunyi. Terus apa maksudnya input hidden? Input hidden itu kayak ada kata-kata yang telah dimasukin tanpa user itu tahu. Jadi misal user nambahin input A, terus tanpa mereka sadari itu ketika dilanjutkan atau ketika diproses di submit itu akan ditambahkan BCD. Jadi nanti A, B, C, D, padahal user itu hanya menginput A. Nah, BCD-nya dari mana? Dari hidden itu tadi. Di sini kita akan bikin label biasa dulu, label for, terus ada kayak label biasa, terus inputnya text. Buat hidden-nya itu nanti ada di form. Name-nya beda nggak apa-apa dari for, tapi kalau ID harus sama dengan for. Terus misal hidden itu harus ada di form. Di bawah tag form itu kita kasih input hidden. Terus di name-nya itu kita kasih nama aja terserah. Terus ada value-nya. Value itu kata-kata yang mau ditambahin tanpa user tahu. Itu yang dinamain input hidden. Baik, non rajin. Oke, mari kita show preview. Nah, di sini kita bisa input nama kita. Kalau udah dilanjutkan, terus di alamatnya nanti akan tertera. Hidden-nya baik dan rajin, terus namanya Ilma. Itu yang dinamakan hidden.
Oke, lanjut ke input berikutnya, yaitu input number. Apa tuh input number? Dari namanya loh, artinya angka, berarti kita akan menginputkan atau memasukkan sebuah angka. Kayak biasa kita copy paste dari file sebelumnya. Kita copy paste, kita tempel ke number. Kita ganti titlenya, kita ganti judulnya, kita ganti labelnya, kita ganti input tipenya. Berapa usiamu sekarang? Berapa tuh? Inputnya ini terserah buat yang namanya ID-nya harus sama kayak for. Selain itu tuh di input number kita bisa nambahin minimal, maksimal, sama value. Nih kita bisa nambahin minimal. Kayak minimalnya tuh 0. Gak mungkin ada orang yang usianya di bawah 0, ya kan? Terus aku kasih 100 aja. Kalau usia gak ada orang yang tahu usia kita, kan hanya Tuhan yang tahu. Oke, value-nya ini kita bisa kasih value yang akan tertera di situ. Aku kasih 20, walaupun umurku belum 20. Nah, ada value, ada minimal, ada maksimal. Kita rapiin dulu aja biar enak dilihat. Coba bayangin kamu gak rapi, gak enak dilihat. Coba bayangin kamu lihat orang yang gak rapi, gak akan enak dilihat. Kita bisa pilih angka-angka itu. Kita bisa pilih, kita bisa nulis, dan ada batas maksimal dan minimalnya. Kalau 100 ya mentok di 100, kalau 0 ya mentok di 0, nggak bisa kurang dari 0 apalagi minus. Langsung aja di new file input baru, yaitu input password. Wah, gimana tuh input password? Seperti biasa kita copy paste dari file sebelumnya. Ganti titlenya, ganti judulnya, ganti label dan inputnya. Di sini buat input password ini aku bikin 2 baris. Jadi baris pertama itu aku kasih username atau nama user, terus pakai input text. Terus yang baris kedua itu aku pakai label biasa, terus pakai inputnya itu input password. Jadi ada username sama password. Terus baru ada submitnya. Mari kita lihat aja. Buat TR dan TD tuh kalian harus paham. Kalau kalian agak kesusahan, bisa dilihatin bordernya kayak tabel, terus dilihatin bordernya biar kalian itu nggak agak-agak bingung.
karena saya juga pemula. Kita buat password. Ya, input password. Kita udah berhasil membuat username dan inputnya. Lanjut, kita buat password. Kalau misal masukku itu mau aku bikin ke kanan, itu kayaknya kelihatannya lebih rapi. Mari kita coba. Mari kita coba. Kalau aku ngananin satu kolom, nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi masuknya itu label masuk, input masuk atau submit harus aku taruh ke kolom kedua. Setelah itu aku kasih text align right atau kanan, malah ke kolom ketiga. Ya, aku kelebihan satu kolom. Mari kita benahi. Nah, dia tuh di kolom ketiga, kita pindah ke kolom kedua. Terus aku kasih text align center. Nah, kalau gini kan kelihatan enak dipandangnya. Kelihatan kayak rapi gitu. Walaupun tidak rapi banget. Langsung kita klik masuk. Nah, di situ ada username, name user, terus ada password yang udah kita masukin. Tapi kalau password kelihatan gitu kan kayak ngapain bikin password kalau kelihatan. Itu fungsinya kita pakai metode post. Kita tambahin di form kita, tag form kita metode post. Biar dia tuh nggak kelihatan sama username sama usernya. Mari kita coba lagi, show preview lagi. Kita input nama kita kasih password. Apakah ada di alamatnya password kita? Nggak ada. Berarti udah berhasil membuat input password. Langsung aja kita bikin input lainnya yang terakhir, yaitu input range. Seperti biasa, kita copy paste dari file sebelumnya. Kita ganti title-nya. Berapa tingkat kebahagiaan hari ini? Wah, 1000. Enggak, 1000 nolnya hilang 1.
buat ID harus sama kayak for. Ingat ya. Ya. Kita bisa kasih minimal, kita bisa kasih maksimal, ada batas bawah dan batas atasnya. Kita bisa pilih berapa tingkat kebahagiaan kita hari ini. Oke, aku bakal kasih keterangan kalau ini tuh range dari 0 sampai 100. Gimana kalau orang nggak tahu, kalau nggak kita kasih keterangan, orang taunya itu sampai 1.000.000 kan? Nggak mungkin. Nah, kalau kita udah bisa coba hasilnya. Berapa tingkat kebahagiaanmu hari ini? Ya. Sembarang bisa pilih, bisa geser kanan kiri. Jangan 100 karena nggak bahagia banget hari ini. Langsung pilih. Nah, di situ tuh ada keterangannya berapa tingkat yang udah kita pilih. Udah deh, selesai. Aku mau ngasih tahu kalian kalau sebenarnya kita tuh bisa belajar dari We3 School. Di situ tuh ada banyak input yang bisa kita belajarin. Oh ya, selain itu aku punya akun blog. Ini namanya Ilma Nuranisa. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menonton sampai akhir. Selamat beribadah.